SAG dari Bintal Kodam Jaya. Yang ketiga muazin ialah Ustadz Ahyudin. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون وزمرة المؤمنين رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama di bulan yang mulia ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan terbaik oleh Allah, diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan sehingga kita dapat menjalankan dan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, khususnya ibadah yang wajib adalah puasa di bulan Ramadan. Semoga Ramadan ini adalah merupakan Ramadan terbaik untuk kita dan Ramadan yang nantinya akan menjadi suatu nilai tersendiri bagi kita semua untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, khatib mengajak kepada diri sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah dalam kesempatan terbaik ini kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu bekal untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat. Karena sebaik-baik bekal, kata Allah, adalah takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah takwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, termasuk di dalam kita diperintahkan oleh Allah untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan, itu pun tidak terlepas daripada pesan takwa. Tujuan daripada Ramadan, tujuan daripada puasa ini adalah supaya kita mencapai kepada ketakwaan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah memerintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua untuk menjalankan puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diperintahkan puasa kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Intinya hanya satu, bertakwa kepada Allah. Lalu bagaimana cara Allah menjalankan orang, menguji manusia
menguji hambanya untuk mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan uji hambanya dengan berbagai macam ujian. Hamba Allah yang menuju pada ketakwaan, dia akan ditempa dengan ujian, dia akan digodok dengan berbagai macam ujian supaya dia bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Siapa yang lulus dalam ujiannya, maka dia akan tergolong orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka termasuk Ramadan, kita diperintahkan puasa adalah sebagai satu wahana, sebagai satu perintah yang kepada hamba Allah itu, supaya dia bisa mendirikan ketetapan dalam hatinya, suatu keimanan yang kokoh dan istiqomah di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Di sini kita dilatih oleh Allah untuk istiqomah, bersikap jujur. Puasa mengajarkan kita jujur. Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu kalau kita puasa. Hanya Allah dan kita sendiri yang tahu bahwa kita beribadah kepada Allah saat ini. Makanya Allah mengatakan as-shawmu li, puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalasnya. Yang tahu puasa, yang tahu tidak puasa hanya kita dan Allah. Orang lain tidak akan tahu kalau kita itu puasa. Karena puasa tidak hanya menahan lapar dan dahaga, namun dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa mengendalikan matanya, dia bisa mengendalikan mulutnya, dia bisa mengendalikan seluruh anggota tubuh, dan dia bisa mengendalikan jiwanya, bisa mengendalikan hawa nafsu terutama. Inilah keadaan orang-orang yang berpuasa. Tuntutannya hanya satu, kendalikan hawa nafsu. Arahkan hawa nafsu kepada perintah-perintah yang Allah perintahkan. Jangan sampai hawa nafsu itu kita turuti untuk mengarah kepada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga sekarang kita sedang digojlok untuk mengendalikan hawa nafsu. Ketika kita melihat sesuatu yang haram, maka kita akan takut dan kita akan berkata, ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ketika kita haus, kelaparan dan dahaga, kemudian kita melihat makanan yang enak dan kita terjerumus atau ingin mengambilnya dan ingin memanfaatkannya, lalu kemudian kita ingat, ini shaimun, saya sedang puasa. Kita takut kepada Allah kalau kita melanggar perintah Allah di bulan ini. Bahkan kalau kita melanggar perintah Allah di bulan ini, dosanya adalah dosa yang amat sangat besar. Tapi Allah perintahkan kepada kita Ramadan di bulan ini atau puasa di bulan Ramadan ini, dan termasuk ibadah-ibadah di bulan Ramadan, Allah tinggalkan, Allah lipat gandakan pahalanya sampai tak terbatas. Allah yang akan balasnya sendiri, sampai kita tidak tahu sebatas apa pahala yang Allah berikan. Makanya Allah memberikan suatu kebahagiaan kepada orang-orang yang berpuasa. Ada dua kebahagiaan untuk orang yang berpuasa. Kata Rasulullah, lis-shaimi farhatani. Bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Yang pertama, farhatun 'indal iftar wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan yang pertama adalah kebahagiaan ketika dia berbuka puasa. Betapa bahagianya orang-orang yang telah menahan diri, menahan nafsunya, menahan dari haus dan dahaga, menahan dari kelaparan, dan kemudian dia menemukan suatu kebahagiaan sedikit saja dengan air putih. Bahagia rasanya, begitu besar rahmat Allah. Dengan air putih kita merasa bahagia ketika waktu maghrib datang. Itulah kebahagiaan pertama yang Allah berikan. Walaupun bukan makanan yang enak yang kita makan saat buka puasa, yang kita temukan hanya air putih dan satu butir kurma, tapi kebahagiaan itu ada di dalam waktu ketika kita berbuka puasa. Allah jadikan waktu berbuka puasa adalah waktu yang sangat mustajabah.
Kita berdoa di saat-saat mendekati buka puasa dengan bacaan asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Masuk kita buka puasa, kita akan menemukan kebahagiaan yang tidak dapat diukur dengan dunia dan seisinya. Betapa bahagianya ketika kita berbuka puasa walaupun dengan setetes air putih. Kemudian setelah berbuka puasa kita berdoa kepada Allah, mohon hajat kita. Jangan sampai ketika kita berbuka puasa dan kemudian bercanda dan kemudian kita melakukan hal-hal lain apalagi yang diharamkan oleh Allah. Ketika waktu menjelang berbuka puasa sampai setelah buka puasa adalah waktu-waktu yang mustajabah. Insya Allah kalau kita hajat di situ, Allah akan ijabah apa yang kita hajatkan. Termasuk ampunan di situlah ketika Allah akan mengampuni engkau, aku ampuni dosa-dosanya dari apa yang telah engkau lakukan untukku, karena puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan membalas puasa itu kata Allah. Masya Allah, puasa itu luar biasa. Hikmah puasa, nilai puasa sangat-sangat luar biasa. Belum pernah ada hamba Allah atau Nabi sebelum Rasulullah Muhammad SAW yang diberikan waktu yang sangat istimewa atau bulan yang sangat istimewa kecuali yang telah Allah berikan kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu bulan Ramadan. Ramadan hanya diberikan kepada umat Rasulullah, dan kemudian di dalam Ramadan itu ada perintah untuk berpuasa 1 bulan penuh. Itu adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW. Makanya tujuan puasa adalah mencapai ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membentuk akhlakul karimah, membentuk jiwa sosial yang tinggi, membentuk jiwa yang kuat, mental yang kuat, membentuk akhlakul karimah, menjadi orang yang sangat kuat lahir maupun batin. Inilah adalah Ramadan. Dia tidak gampang goyah, dia tidak gampang rapuh ketika dia tahu apa itu artinya puasa, apa itu arti yang ada pada bulan Ramadan. Masya Allah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, inilah Ramadan. Bukan satu hal yang remeh, tapi Allah jadikan ini adalah sayyidus syuhur. Allah jadikan Ramadan adalah pimpinannya setiap bulan. Bulan yang paling mulia, bulan yang paling Allah agungkan adalah bulan Ramadan. Di situ ada kedekatan antara Allah dan hambanya tanpa adanya hijab ketika masuk datang berbuka puasa. Kata Allah, 77 atau 75 daripada hijab-hijab yang Allah ketika itu tutup untuk hamba-hamba Allah yang lain. Tapi ketika umat Rasulullah Muhammad SAW berbuka puasa, maka Allah akan buka hijab itu sehingga tidak ada di antara Allah dan hambanya sangat dekat. Disitulah kita minta kepada Allah, kita meminta kepada Allah ampunan. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Kesempatan terbaik ini jangan sampai kita sia-siakan. Disitulah inti daripada kita berpuasa. Saat kapan? Saat kita berbuka puasa dan saat kita bersahur. Jangan kita menganggap remeh sahur itu, karena di dalam sahur barakatun, dalam sahur ada keberkahan, dalam sahur ada obat. Bagi orang yang sakit, makan sahur itu adalah obat, ada berkah di dalam sahur. Jangan sampai kita tidak sahur. Allah menjadikan Ramadan ini sahur adalah berkah, buka puasa adalah berkah. Ini yang luar biasa hikmah di balik itu. Maka jangan sampai kita tidak makan sahur saat menjelang sahur.
Maka Rasulullah mensunahkan ketika sahur akhirkan, dan ketika berbuka di awal. Masya Allah, begitu indahnya Rasulullah mengajarkan. Di situ ada hikmah yang sangat tinggi untuk kekuatan mental lahir maupun batin bagi umat Rasulullah SAW. Kalau kita puasa mengikuti aturan Allah, mengikuti aturan Rasulullah, maka inilah yang dianggap bahwasanya sumu tasyihhu, puasalah kau akan sehat. Sahur jangan tidak sahur, berbuka jangan tidak berbuka, segeralah berbuka, akhirkan ketika kita sahur. Insya Allah ini akan menjadi suatu yang luar biasa untuk tubuh kita, untuk jiwa kita, untuk hati kita. Begitu besar makna Ramadan, begitu besar makna puasa, maka sangat-sangat rugi bagi orang yang meninggalkan berpuasa. Sangat-sangat rugi bagi umat Islam yang tidak berpuasa, bahkan dia akan mendapatkan dosa besar. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala kuatkan lahir batin kita untuk bisa menjalankan Ramadan ini dengan baik, iman wa ihtisaban, dan juga bisa menjalankan puasa ini dengan baik, iman wa ihtisaban, sehingga kita akan mencapai kepada derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjadi orang-orang yang bertakwa. Perintah pertama, Allah berikan kebahagiaan ketika berbuka puasa. Yang kedua, Allah akan berikan inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua, orang-orang yang berpuasa akan diberikan kebahagiaan, yaitu bertemu Allah nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita, tujuan para orang-orang soleh bukan mendapatkan surga, tapi bagaimana caranya agar kita nanti dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenikmatan yang terindah bukanlah surga Allah, tapi kenikmatan yang terindah yang paling sempurna adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang yang berpuasa baik dan dia puasanya itu sempurna dan baik, maka janji Allah yang kedua akan diberikan kebahagiaan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga kita bisa menjalankan puasa dengan sebaik-baiknya, dan puasa ini akan membentuk jiwa kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun wa zumratal mu'minina rahimakumullah, أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Shadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meminta kepada Allah agar betul-betul Ramadan ini kita bisa istiqomah dan bisa betul-betul mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan, sebagaimana doa Rasulullah, Allahumma barikillahumma lana fi syahri Ramadan, termasuk Allahumma innaka afuwwun karim. Teruskan doa itu supaya kita mendapatkan kecintaan Allah dan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma adfa'anna al-wala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was-su'a wal mukhtalifata was-sada'ida wal mihana wa ma dhahara minha wa ma batana min baladina Indonesia khassah wa min buldani muslimin 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma sallimna Ramadana wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.